Oke, kita akan menghormati Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Kita akan melanjutkan Mahasatipatthana Sutta. Ayatana Pabah. Bagian Dhammanupassana. Ayatana Pabah. Terdapat 12 ayatana. 12 ayatana. Jika kita mengatakan nama rupa, itu dibagi, membagi fenomenanya menjadi 2. Nama dan rupa. Jika kita mengatakan 5 kanda itu membagi fenomena menjadi 5. Rupa, vedana, sanya, sangkara, vijnana. Rupa itu 1, nama kemudian dibagi menjadi 4. Menjadi total 5 kanda atau 5 gugusan 5 gugusan 5 kelompok. Jadi di dalam ayatana rupa dibagi menjadi 10. Membagi rupa menjadi 10 bagian. Bisa dibagi, bisa dibilang 10,5. Membagi nama sebagai 1,5 begitu. Jadi 10 10,5 ditambah 1,5 totalnya 12. Jadi rupa itu 10,5, nama itu 1,5, totalnya 12. Terdapat penjelasan mengenai 5 kanda dan 12 ayatana. Jika kamu membingung terhadap nama, maka kamu perlu membagi menjadi 4 sehingga perlu melatih 5 kanda. Karena di 5 kanda membagi nama menjadi 4. Jika kamu bingung atau memiliki demonstrasi terhadap rupa, maka perlu berlatih mengenai ayatana. Karena ayatana sudah membagi rupa menjadi 10 bagian. Ini pembagian mengenai rupa. Jadi apa itu 12 ayatana? Apa 12 ayatana? Di mata ada unsur benih mata, disebut takayatana. Di telinga sotayatana, itu unsur benih. Di hidung itu ganayatana, unsur hidung. Di lidah itu jiwayatana, itu unsur bening lidah. Di tubuh itu kayayatana, unsur bening tubuh. Di pikiran itu manayatana.
Jadi ini adalah disebut sebagai 6 ayatana yang internal. Setelah itu eksternal ayatana yang menabrak ke pintu mata itu adalah warna atau bentuk. Jadi ayatana eksternal yang menabrak ke sotayatana adalah sadayatana atau disebut sebagai suara. Fenomena yang menabrak ke pintu hidung itu disebut sebagai gandayatana atau bau-bauan. Yang menabrak pintu lidah atau jiwayatana itu disebut sebagai rasayatana atau rasa. Yang menabrak pintu tubuh itu adalah pothabayatana. Pothabayatana adalah pothabayatana adalah objek-objek sentuhan. Itu bisa 3, pathawi, tejo, wayo. Itu adalah objek sentuhan. Jika kamu merasakan keras, itu adalah unsur pathawi. Jika menyentuh dingin atau panas, itu adalah unsur temperatur atau tejo, batu. Jadi, satu dari pothabayatana. Setelah itu jika ada unsur angin atau dorong, maka itu adalah wayo datu. Jadi pothabayatana itu ada 3 objek rupa. Jadi mentalitas dan materialitas yang lainnya adalah damayatana. Secara umum, damayatana. Fenomena damayatana. Damayatana adalah fenomena yang sisanya di luar dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, jadi sisa dari rupa dan nama yang lainnya, sisanya adalah disebut damayatana. Jadi sama seperti dhammanupassana. Dhammanupassana juga adalah fenomena yang lain, sisa dari yang tidak termasuk dari sebelumnya. Jadi damayatana juga sama. Itu fenomena sisanya terkecuali dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi sisanya perlu diambil sebagai dhamma. Jadi di tempat pembagian yang berbeda akan ada fenomena yang berbeda berdasarkan fenomena yang dijelaskan sebelumnya. Seperti kayanupassana, vedananupasana, cittanupassana, dhammanupassana. Jadi dhammanupassana itu yang lain-lainnya yang di luar sebelumnya. Khususnya jika kamu mengambil sesuatu yang baru, sesuatu yang belum termasuk sebelumnya. Sama juga rupa ramana, ganda ramana, rasa ramana, potaba ramana, dhamma ramana. Jadi dhamma ramana adalah yang diambil sisa dari sisa fenomena, kecuali yang sudah dijelaskan dari sebelumnya. Jadi totalnya ada 12 ayatana. 12 ayatana. Contohnya ketika kamu melihat sesuatu, apa yang kamu lihat adalah rupa ayatana. Kamu menggunakan fenomena cakayatana untuk melihat. Setelah itu, pikiran kesadaran mata itu muncul, itu adalah manayatana, sisanya adalah dhammayatana. Jadi kamu bisa melatih dengan demikian. Biasanya bisa dengan demikian. Jadi ketika mendengar itu adalah unsur sadayatana. Setelah itu menabrak ke sotayatana, muncul manayatana. Sama juga ketika mencium itu ada unsur bening
hidung, setelah itu ada bau-bauan, itu gandayatana, setelah itu muncul pikiran, itu manayatana. Jadi bagaimana berlatih cakayatana itu adalah unsur bening mata. Jadi dengan apa melihat unsur bening mata ini? Oh, dengan apa kamu melihat rupa dan warna itu adalah unsur bening mata, cakayatana. Jadi mengetahui cakunca pajanati, melihat apa? Melihat rupa. Di sini ada penggunaan rupe, itu adalah jamak. Tapi di kitab komentar menulis rupanca itu adalah singular atau tunggal, bukan jamak. Mungkin karena al, uh, kalimat sebelumnya itu dhamma yatana itu banyak. Jadi tetapi di komentar itu membuat sebagai tunggal. Jadi bentuk tunggal dari rupa karena penjelasan dari kitab komentar. Kamu perlu mengetahui rupa. Rupa itu adalah warna dan bentuk. Ketika kamu melihat sesuatu, kamu perlu memahami dengan apa kamu melihat dengan mata. Apa yang kamu lihat adalah objek yang terlihat. Itu adalah warna atau bentuk. Jadi unsur bening mata sebagai unsur bening mata, kamu harus mengetahuinya dengan demikian. Atau bentuk sebagai rupa. Itu sebagai rupa, kamu perlu mengetahuinya. Setelahnya, yanca tadubaya berdasarkan pada dua ini. Dua itu adalah mata dan objek yang terlihat. Jadi upajati samayojana, maka samayojana muncul. Tadi panca perjalanan mengetahui hal itu. Artinya adalah mengetahui samayojana itu. Ya, samayojana itu muncul bergantung pada mata dan unsur yang dilihat. Ketika itu kamu perlu melihat unsur benih mata, setelah itu unsur warna atau bentuk, setelah itu melihat samyojana muncul yang bergantung pada itu, pada dua hal. Jadi samyojana itu adalah belenggu. Jadi apa itu samyojana? Jadi ada 10 samyojana. Jadi di kitab Abhidhamma Sanggaha di bab yang ketujuh ya dijelaskan banyak grup, ada samyojana, asawa, yoga, dan seterusnya. Jadi samyojana terdapat 10 jenis samyojana, kamaraga samyojana. Jadi kemelekatan terhadap keinginan indera ini adalah satu jenis belenggu. Satu jenis belenggu. Ini patiga itu adalah kemarahan, mana itu kesombongan, giti itu adalah pandangan salah, wicikicca itu adalah keraguan-raguan, silabata pramasa menggenggam secara salah mengenai praktek-praktek ritual yang salah. Itu adalah silabata pramasa, satu jenis ke pandangan salah, satu jenis pandangan salah. Seperti beberapa orang itu melatih ketika mereka makan dengan tangan, menggunakan mangkuk. Jadi mereka ketika minum juga minum dengan tangan. Mereka tinggal dengan
tanpa pakaian telanjang, mereka berlatih seperti demikian. Dengan mereka tinggal berlatih tanpa menggunakan barang apapun. Tidak menggunakan barang apapun. Jadi ini adalah pikiran mereka yang salah. Mereka berpikir bahwa ini adalah jalan untuk kebebasan. Jadi praktek yang salah ini adalah praktek silabata paramasa. Mereka mungkin berlatih seperti anjing atau sapi. Mereka berpikir bahwasanya dengan berlatih seperti demikian, mereka bisa memiliki atau mendapatkan nirvana. Itu adalah pandangan salah. Jadi belenggu selanjutnya adalah bawah raga. Itu adalah melekat kepada kehidupan, melekat kepada jana, melekat kepada kehidupan Brahma. Jadi selanjutnya adalah isa, itu adalah rasa iri hati. Selanjutnya adalah matsarya, itu adalah seperti rasa pelit, ya, keegoisan. Yaitu awija samyojana, itu adalah delusi atau ketidaktahuan. Jadi ini disebut sebagai belenggu-belenggu bagi pikiran. Kamu perlu mengetahui belenggu-belenggu itu. Contohnya ketika kamu melihat sesuatu, kamu melekat, kamu menikmati. Dengan begitu, maka kama raga samyojana itu muncul. Jadi, ada bunga ini, kamu melihat bunga itu, oh kamu berpikir, oh saya suka ini, saya mencintai ini. Jika kamu berpikir demikian, maka muncul samyojana. Jika kamu adalah seorang yang mengerti diri, ya, maka kamu harus melihat ini adalah unsur benih mata, ini adalah objek penglihatan. Berdasarkan pada dua hal ini, maka muncul kamaraga samyojana. Kamu juga perlu mengetahuinya. Oke. Setelah itu adalah patiga samyojana. Patiga samyojana adalah kemarahan. Ketika melihat sesuatu yang buruk, tidak diinginkan, objek yang tidak diinginkan, jika demikian, kamu mungkin memiliki pikiran kemarahan. Kamu juga perlu mengetahui bahwasanya, oh ini adalah unsur benih mata, ini adalah objek penglihatan, ini muncul pikiran kemarahan. Kamu juga perlu mengetahuinya. Setelah itu adalah mana samyojana. Mana. Hanya saya yang bisa melihat bunga ini. Tidak ada orang lain yang bisa melihat bunga ini seperti saya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat bunga ini. Hanya saya yang boleh lihat. Jika demikian, maka mana samyojana itu betul. Kamu perlu mengetahui itu adalah unsur benih mata, itu adalah objek penglihatan. Setelah itu perlu melihat mana samyojana. Oke, setelah itu diti samyojana. Diti samyojana. Bagaimana itu muncul? Jadi, dengan melihat diri sendiri, oh ini adalah kekal. Ini nica, ini kekal, ini sukha, ini kebahagiaan, ini adalah orang yang cantik. Demikian, maka muncul pandangan salah. Ini adalah saya atau milik saya. Dengan demikian, maka diti samyojana itu muncul. Kita itu wicikita samyojana. Dengan melihat seseorang, ini adalah makhluk hidup atau bukan makhluk hidup. Tidak bisa memutuskannya. Jika tidak bisa memutuskannya, maka wicikita samyojana. Jadi, bawah samyojana. Bawah samyojana adalah di sini dengan melihat sesuatu,
dengan melihat kehidupan. Oh, kehidupan ini. Kehidupan ini di tujuan alam yang bahagia. Ini adalah baik bagi saya. Ini di sini disebutkan melekat kepada kehidupan. Melekat kepada kehidupan adalah disebut bawah samyojana. Ini juga adalah satu jenis keserakahan. Oke, jika seseorang berlatih. Oh, ketika seseorang melihat sesuatu, oh ini adalah sesuatu yang indah, di kehidupan berikutnya juga untuk mendapatkan atau di masa depan juga untuk mendapatkan bunga yang indah ini, saya perlu mempraktekkan seperti anjing atau sapi. Dengan berlatih demikian, saya akan mendapatkan bunga yang indah ini. Jika mereka berpikir seperti demikian, maka itu adalah silabata paramata. Jadi berlatih dengan pandangan salah. Jadi menggenggam praktek yang salah. Ini adalah satu jenis pandangan salah. Kemudian dengan melihat sesuatu, melihat mobil orang lain, rumah orang lain, oh itu indah. Milik orang lain itu bagus, setelah itu bisa muncul isa, itu adalah iri hati. Jadi dengan melihat objek penglihatan, jika tidak mau membagikannya dengan orang lain, tidak mau membiarkan orang lain mendapatkannya, maka itu adalah macarya samyojana. Jadi dengan melihat hal-hal demikian, mereka tidak melihat sebagai objek-objek penglihatan, maka itu adalah awija samyojana. Jadi ini adalah samyojana yang muncul karena dengan melihat dengan cara yang sama, dengan mendengar, dengan mencium, dengan merasakan, dengan menyentuh, dengan cara yang sama 10 jam samyojana bisa muncul. Jadi cakunca pajanati, mengetahui unsur bening, mata, rupeca pajanati, mengetahui objek penglihatan. Yang cak tadu bayang patica, berlandaskan pada dua hal ini, upajati samyojana. Samyojana betul. 10 jenis samyojana betul. Tanca pajati. Juga mengetahuinya, mengetahui samyojana yang muncul. Jadi ketika kamu melihat sesuatu, itu perlu mengetahui 3 hal. Unsur benih mata, itu setelah itu warna, setelah itu samyojana yang muncul di pikiran kamu. Jadi 3 hal perlu kamu ketahui. Jadi landasannya juga perlu dilihat. Jadi caku itu di unsur benih mata, itu munculnya di mata, jadi serupe itu ada warna. Ya, itu samyojana satu jenis belenggu yang muncul. Jadi Jadi ketika melihat unsur benih mata, kamu tidak boleh melihat bahwasanya oh ini mata saya, ini uh, rupa saya. Kamu hanya mengetahui bahwasanya sebagai rupa, sebagai rupa. Jadi uh, begitu juga dengan rupa, warna atau bentuk kamu tidak boleh menganggap sebagai oh ini rupa saya, ini ini milik saya, bunga saya. Jadi hanya melihat sebagai rupa-rupa. Sama juga dengan sotanca, ya, untuk mendengar ya juga terdapat 3 fenomena perlu dilihat juga ya ketika mencium bau itu juga ada 3 fenomena yang muncul, ketika makan itu juga muncul 3 hal, 3 fenomena. Ketika kamu menyentuh
kamu juga perlu mengetahui 3 hal. Setelah itu, maka pikiran. Ketika kamu berpikir, kamu juga perlu melihat 3 hal, 3 fenomena. Jadi mananca, pajanati, damanca, pajanati. Jadi jika kita melihat mata dan objek penglihatan juga sama dengan cara yang sama di pintu yang lain. Yataca, yataca, ya, yataca itu adalah ya seolah-olah atau tapi di sini adalah yena karenena, itu adalah karena beberapa sebab, karena beberapa alasan. Jadi bukan hanya seolah-olah muncul, tetapi karena sebab. Nasa samyojanasa upadahati. Jadi karena samyojana yang belum muncul menjadi muncul. Itu juga perlu diketahui, tanca pajanati. Jadi juga perlu mengetahui sebabnya. Sebabnya artinya adalah sebab dari kemunculan samyojana. Jadi sebabnya juga kamu perlu ketahui. Apa sebab kemunculan dari samyojana, kamu juga perlu mengetahui. Jadi mengapa samyojana itu muncul? Jadi secara umum bisa disebutkan bahwa karena perhatian yang tidak bijaksana. Perhatian bijaksana adalah sebab yang umum di kemunculan samyojana. Jadi ketika melihat bunga tanpa melihat anicca, dukkha, dan anatta, tetapi melihat sebagai saya atau milik saya, maka itu adalah perhatian yang tidak bijaksana, maka samyojana akan muncul. Kamu bisa melihat sebagai anicca, dukkha, dan anatta, kamu bisa berpikir bahwasanya ketika mendanakan bunga ini kepada Buddha, ini adalah sebab dari mencapai nibbana. Jadi ini adalah perhatian bijaksana. Jadi kamu boleh melakukannya. Yataca anupanasa samyojana sa upada hoti tanca pajananti. Jadi ini adalah sebab dari kemunculan samyojana. Juga kamu perlu mengetahuinya. Jadi bukan hanya unsur benih mata atau objek penglihatan, bukan hanya samyojana saja, tetapi juga perlu melihat sebabnya, sebab dari kemunculan samyojana. Beberapa orang bilang kamu hanya perlu melihat masa sekarang, saat ini. Jadi sebab akibat itu bisa sangat jauh. Jadi sebab itu kadang tidak di waktu yang sama. Selanjutnya adalah yataca upanasa samjanasa pahanam hoti tanca pajanati. Yang yata itu adalah yena karanena. Karena beberapa alasan. Karena beberapa alasan upanasa samyojanasa pahanam hoti. Jadi ini adalah meninggalkan samyojana atau menghapus samyojana. Jadi apa sebab dari ditinggalnya samyojana? Jadi apa penyebab dari menghapus samyojana yang telah muncul? Jadi tanca pajanati. Jadi juga mengetahuinya juga.
Jadi samyojana kamu mungkin bisa menghapuskan samyojana karena alasan-alasan tertentu. Kamu juga perlu mengetahui sebab. Jadi contohnya ketika melihat bunga, pertama-tama kamu mungkin bisa muncul samyojana. Oh, ini bunga saya. Ini sangat indah. Samyojana muncul. Setelah itu kamu perlu berlatih. Ini adalah unsur benih mata, ini adalah objek penglihatan. Karena perhatian tidak bijaksana, maka samyojana muncul. Perhatian bijaksana itu adalah sebab, samyojana itu adalah akibat. Setelah itu kamu bisa melihat dengan demikian. Bunga ini adalah anicca, dukkha, dan anatta. Dengan demikian, ketika melihat bunga, kamu tidak memiliki samyojana. Samyojana atau dicabut. Kenapa bisa mencabut samyojana? Karena melihat dengan perhatian bijaksana sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Ya, kamu bisa melihat ini mata, ini objek penglihatan. Setelah itu, karena perhatian bijaksana, maka samyojana bisa ditinggalkan. Jadi perhatian bijaksana adalah sebab ditinggalnya samyojana itu adalah akibat. Setelah itu, bait selanjutnya yata ca pahina sa samyojana sa ayati anupakkoti yata iya karena beberapa alasan anupakkoti tidak muncul tidak muncul samyojana sa. Jadi samyojana tidak tidak muncul pahinasa itu karena telah dihapus atau ditinggalkan ayatim itu di masa mendatang. Jadi bukan saat ini. Panca pajati mengetahuinya juga. Jadi ayatim, kamu perlu menandai hal ini. Jadi ayatnya itu di masa mendatang, itu bukan sekarang. Sekarang itu belum ditinggalkan. Jadi di masa mendatang. Anupado di sini adalah secara total tidak muncul lagi. Secara total tidak muncul lagi di masa mendatang. Jadi di masa mendatang itu maksudnya di penjelasan ketika kamu melihat, ketika kamu mendapatkan sotapati maga, sakata maga, anagi maga, dan seterusnya, ketika kamu mendapatkan pencapaian, kamu tidak akan memiliki samyojana. Kamu juga perlu melihat di masa depan itu tidak ada di samyojana. Di Wisuddhimagga itu dijelaskan di tahapan udaya bayanyana, kamu perlu melihat hal itu. Jadi di Paticca Samuppada juga, Paticca Samuppada yang anuloma awijaya toewa asesa wiragani. Jadi, jadi kepadaman awija atau ketidaktahuan tanpa sisa itu adalah di tahapan arahata maga. Jadi bahkan ketika kamu melatih paticca samuppada, kamu perlu mengetahui waktu tersebut. Jadi ayat itu di masa mendatang. Jadi itu adalah udaya bayanyana, kamu perlu melihatnya. Kemunculan dan kelenyapan. Kamu perlu melihatnya. Jadi kepadaman itu ada dua, ya. Kepadaman secara total dan kepadaman setiap momen. Itu kamu perlu melihatnya. Jadi ayat itu adalah di masa mendatang. Masa mendatang itu kapan, seberapa lama, ini bergantung pada samyojana. Bergantung pada samyojana bisa berbeda. Contohnya, kamu akan menghapus diti silabata masa wicikita isa macarya itu di tahapan sotapati maga. Untuk pandangan salah, keraguan-keraguan, menggenggam pelatihan yang salah, silabata pramasa, isa itu adalah ya iri hati, Maria itu rasa pelit akan dihapus ketika sotapati maga muncul. Itu adalah di masa mendatang. Mungkin di kehidupan ini
atau di kehidupan yang mendatang. Jadi seperti demikian. Jika kamu ingin menjadi Buddha, maka di masa depan yang sangat lama. Jadi kamu perlu melihatnya, perlu melihat waktu tersebut. Itu sangat jauh. Bagaimana kita bisa melihatnya? Jadi itu adalah pekerjaan dari kebijaksanaan. Jadi jika kamu melatih dengan sistematis, maka kebijaksanaan akan menjadi tajam, akan muncul kebijaksanaan. Jadi untuk kebijaksanaan itu sangat tajam, tidak bisa mengatakan itu jauh atau dekat. Jadi bahkan di luar zaman Buddha, beberapa orang melatih samatha, mereka bisa melihat 40 sistem 40 40 apa mengenai masa lampau mereka. Sama juga dengan Anagata Wangsa di kehidupan mereka mendatang. Mereka bisa melihat kehidupan-kehidupan mendatang mereka. Jadi ini terjadi bahkan di luar zaman Buddha. Karena itu, ini adalah pengetahuan bagi seseorang yang terpelajar bisa melihat jauh ke depan. Dengan melatih secara sistematis, maka kebijaksanaan atau pengetahuan bisa muncul. Ini adalah hal mengenai pengetahuan. Jadi pengetahuan itu seperti cahaya bisa menunjukkan objek, bisa menghapus kegelapan. Kamu perlu melihat tahapan Sotapatimaga ketika menghapus secara total belenggu dari pandangan salah, setelah keraguan-keraguan, praktek yang salah, iri hati, dan itu adalah bawa raga samyojana atau ya kamaraga samyojana itu adalah loba, patiga samyojana itu adalah dosa. Jadi dua hal ini yang kasar ditinggalkan atau dihapus secara total oleh anagami maga. Jadi kamu perlu mengetahui tahapan itu. Setelah itu adalah mana samyojana. Itu adalah kesombongan. Waraga samyojana itu adalah kelekatan terhadap kehidupan. Awija samyojana itu adalah ketidaktahuan. Untuk tiga hal ini itu ditinggalkan sepenuhnya atau dihapus sepenuhnya pada saat tahapan arahamaga itu di masa mendatang ketika arahamaga muncul. Jadi kamu perlu mengetahui kondisi itu adalah ayatin. Ayatin itu di masa mendatang. Jadi tapi bukan hanya di saat ini, tetapi bahkan di Mahasatipatthana Sutta juga dijelaskan. Jadi beberapa orang bilang Mahasatipatthana itu adalah melatih saat ini, melatih tubuh, melihat tubuh. Itu adalah ya satu jenis vipassana, tetapi bukan berarti hanya itu saja yang kita latih, tetapi di sini kamu lihat ketika kamu melihat sesuatu, kamu perlu mengetahui unsur mata, perlu mengetahui objek penglihatan, perlu mengetahui samyojana, perlu mengetahui hilangnya atau ditinggalkannya samyojana, juga perlu mengetahui ke ditinggalkannya samyojana secara total di masa mendatang. Jadi kamu perlu mengetahuinya. Berdasarkan Visuddhimagga, ya itu adalah Udayabhayanya. Nah, kamu perlu melatihnya. Jadi berdasarkan Patisa Samuppada, Awijaya Dewa, Asesa Viraga Niroda, Tiloma itu ada dua. Jadi ada dua. Awija Niroda, Sangkara Niroda. Jadi itu adalah kepadaman yang jadi tapi Asesa Viraga
sisa. Jadi itu adalah pada saat Arhata Magga. Jadi itu adalah pelatihan Paticca Samuppada. Jadi di 7 pemurnian itu adalah pelatihan Vipassana. Jadi sama juga dengan sebabnya. Kawitarana Wisudi, Wisudi Magga. Ini berdasarkan Paticca Samuppada, sebab dan akibat. Jadi terdapat pelatihan jenis ini. Jadi bukan hanya saat ini, tetapi bukan hanya di satu hal, tetapi berbagai metode kamu perlu melatih. Jadi melatih melihat unsur penglihatan, unsur atau objek penglihatan, selalu samyodana, kebetulan samyodana. Jadi kepada masa samyodana, jadi kepada masa samyodana tanpa sisa. Itu kadang-kadang beberapa di Sota Patimaga, beberapa di Anagami Maga, beberapa di Arahata Maga. Jadi kamu perlu mengintegrasi pikiran kamu untuk melihat hal tersebut di masa mendatang, setelah itu melatihnya. Jadi dengan cara itu Sota sadar. Jadi ketika kamu melihat, mendengar, kamu perlu berlatih. Jadi ini adalah pelatihan ayatana. Ini ganan cak pajanati. Di cak pajanati seterusnya. Jadi ini mengenai mencium bau. Jadi jiwan cak pajanati, rasa cak pajanati ini adalah mengenai ketika makan atau merasakan rasa. Cak pajanati, cak pajanati ini mengenai objek sentuhan. Ini mengenai cak pajanati, jadami cak pajanati. Ini mengenai pikiran, mengenai berpikir, objek-objek pikiran. Jadi kamu bisa melihat dengan cara yang sama. Iti aja tawa, damesuk dhamma, mutasi viharati. Ini kamu perlu melatihannya secara internal diri sendiri. Ini bahidawat dan dhamma nupasi viharati itu eksternal. Jadi ajata bahidawa itu terkadang internal, terkadang eksternal. Itu ada dua. Jadi samudaya dhamma nupasi. Jadi itu adalah sebab kemunculan. Kamu perlu melihat sebab-sebabnya, sebab dari semua fenomena. Jadi, karena kemunculan dari sebab, maka akibatnya itu juga muncul. Setelah itu, waya dhamma anupasi. Karena kepadaman dari sebab, maka hasilnya juga padam. Jadi, samudaya waya dhamma anupasi. Jadi, karena kemunculan dan kepadaman dari sebab, maka hasilnya atau akibatnya juga muncul dan padam. Kamu perlu melihatnya. Ketika itu, perhatian kamu akan muncul di pikiran kamu dan berpikir bahwasanya hanya ada dhamma. Jadi penuh perhatian terhadap dhamma. Mengingatnya lagi dan lagi. Jadi penuh perhatian lagi. Anisita cawiharti, kamu akan tinggal dengan mandiri, berdiam dengan mandiri tanpa melekat pada apapun di dunia ini. Di ewampi. Dengan cara yang sama, dengan cara ini juga. Ewampi itu adalah ya di cara yang sebelumnya juga, dan juga dengan cara yang akan dijelaskan selanjutnya juga. Jadi kamu bisa melatih dhamma sebagai dhamma mengenai ayatana. Di sini karena pelatihan vipassana, maka tidak termasuk lokutara dhamma. Lokutara, cita, cetasika, dan nibbana. Jadi hanya lokia dhamma yang perlu kamu latih. Jadi kita akan melanjutkan selanjutnya Dhammanupassana Bojjhanga Papat. Tentang Bojjhanga.
Jadi terdapat 7 bojangga, kamu bisa melakukannya. Jadi sati sama perhatian. Selanjutnya adalah Dhamma Wicaya Sambojangga itu sama seperti Panya. Wirya Sambojangga itu adalah wirya, itu adalah usaha. Piti Sambojangga itu adalah kejujuran. Pasadi Sambojangga itu adalah ketenangan. Jadi di Sambojangga itu adalah ke uh, ketenangan batin atau konsentrasi. UPK Sambogaja, UPK Sambojangga itu adalah uh, ke ketenangan batin. Jadi body Sambojangga itu. Jadi Bojangga body angka. Jadi faktor yang sambodi enggak. Jadi faktor untuk pencerahan. Jadi apa itu sambodi? Ada dua penjelasan. Sambodi itu adalah pelatihan wipasana. Pelatihan wipasana. Ketika kamu mulai melatih wipasana, kamu adalah sambodi. Sambodi. Setelah itu enggak. Enggak itu adalah faktor. Faktor. Jadi sambodi. Sambodi enggak itu adalah faktor-faktor pelatihan dari wipasana. Sambodi enggak. Jadi sambodi itu menjelaskan orang sebagai individu atau orang. Jika kamu tidak mau mengambil sebagai orang atau individu hanya sebagai fenomena, jadi fenomena itu hanya 7 grup dari dhamma. Jadi dhamma yang terdiri dari 7 hal. Jadi 7 hal itu adalah 7 sambojangga. Jadi 7 sambojangga ini muncul di pikiran orang yang berlatih wipasana. Karena 7 hal ini, 7 fenomena ini disebut sebagai sambodi. Jadi 7 hal ini adalah grup dari sambodi. Jadi enggak itu adalah sambodi, faktor dari sambogi. Jadi jalan untuk sambodi. Jadi grup ini jika adalah jadi sambodi ini contohnya ini adalah satu rumah. Jadi faktor-faktor yang membuat rumah ini itu adalah angganya atau faktornya. Jadi jana angga itu adalah faktor jana. Jadi jana itu kombinasi dari 5 faktor. Jadi itu adalah jana pertama. Jadi seperti Witaka Wicara itu adalah faktor dari jana. Jadi, sambodi dan angga. Jadi faktor dari sambodi. Apa faktor dari sambodi? Ya jika kamu ingin mengambil sebagai individu maka orang yang melatih vipassana. Tetapi kalau hanya sebagai dhamma maka itu adalah 7 faktor, ya, 7 grup, 7 hal, ya itu adalah sambojangga. Jadi bagaimana melatihnya? Santama, Santama Ajanta Sati Sambojang, Atime Ajata Sati Sambojanggoti Pajanati. Jadi mengetahui apa? Mengetahui bahwa faktor pencerahan sati itu muncul di pikiran kamu. Jadi ada faktor pencerahan sati ini. Bagaimana mengetahuinya? Jadi mengetahuinya bahwasanya terdapat sati sambojangga di pikiran saya. Jadi kamu perlu mengetahuinya.
ada yang namanya yang mengetahui dan ada yang diketahui. Jadi yang diketahui itu adalah sati sambojangga. Jadi sati sambojangga ini muncul di pikiran saya. Jadi ketika kamu memiliki sati sambojangga, terdapat sati sambojangga di pikiran saya. Kamu bisa melihat rupa, sebab dan akibat, anicca dukkha dan anatta, melihat kemunculan dan kepadaman, ya, itu waktu itu adalah sati sambojangga. Jadi sati sambojangga itu muncul di pikiran saya. Jadi terdapat sati sambojangga, terdapat sati sambojangga. Santawa ajanta sati sambojangga natime ajanta sati sambojanggoti pajanati. Mengetahui. Mengetahui apa? Sati, mengetahui sati sambojangga. Faktor pencerahan, sati sambojangga. Natime ajanta. Jadi yang tidak ada di pikiran saya. Saat ini tidak ada sati sambojangga. Bagaimana mengetahuinya? Natime ajantang sati sambojangga. Jadi cara melihatnya, bahwasanya tidak ada sati sambojangga di pikiran saya. Karena kamu melakukan aktivitas ini dan itu, kamu tidak melatih, maka tidak ada sati sambojangga di pikiran saya. Tapi ketika kamu mengetahui tidak ada sati sambojangga, maka sati sambojangga itu juga muncul kembali. Dengan demikian, ya, sati sambojangga. Ya, ketika ada sati sambojangga, kamu perlu mengetahui ada sati. Ketika tidak ada, maka kamu tidak perlu mengetahui tidak ada sati sambojangga. Yata ca anupanasa sati sambojangga sa upadohoti dan sa pajanati. Ya, ta itu adalah yena karanina. Jadi karena alasan apa? Karena beberapa alasan. Sati sambojangga yang belum muncul itu muncul. Kamu juga perlu mengetahui sebabnya juga. Bukan hanya mengetahui bahwasanya ada sati sambojangga, tetapi juga perlu mengetahui sebabnya. Yathaca itu adalah sebab. Sebab kenapa sati sambojangga itu muncul. Kamu perlu mengetahui hal-hal itu. Apa sebab dari sati sambojangga? Kalau kamu tidak mengetahui sebab-sebabnya, maka kamu perlu hanya mengingat bahwasanya perhatian bijaksana. Perhatian bijaksana itu adalah sebab utama. Ya, Pak, sebagai sebab anicca dukkha dan anatta muncul dan padam, ya, dengan demikian itu adalah dengan perhatian bijaksana. Tetapi ada penyebab spesifik dari kemunculan sati sambojangga, itu bisa menyebabkan sati sambojangga itu muncul, mungkin menyebabkan sati sambojangga itu muncul. Jadi apa sebab spesifik dari sati sambojangga? Terdapat 4 sebab. Yang pertama adalah sati sampajanya. Ini pelatihan sati sampajana. Sati sampajana adalah perpindahan tubuh. Jadi aktivitas tubuh apapun yang kamu lakukan, kamu perlu mengingatnya, perlu penuh perhatian. Sampajana itu adalah kamu perlu mengetahui dengan kebijaksanaan. Jadi terdapat 4 sampajana. Jadi contohnya, saya sekarang duduk, saya sekarang mau berdiri. Tetapi kamu perlu ingat, apakah dengan berdiri itu memiliki manfaat atau tidak. Sataka sampajana. Saya perlu duduk, melanjutkan duduk atau berdiri. Jadi mana yang memiliki manfaat. Jadi sekarang waktunya belum untuk bangkit. Jadi membicarakan dhamma, mendengarkan dhamma. Jadi ini adalah
hal yang bermanfaat. Jadi perlu melanjutkan untuk duduk. Jadi melanjutkan untuk duduk, belum waktunya untuk berdiri. Jadi ini adalah mengetahui atau mengingat dengan kebijaksanaan. Jadi ini adalah sapaka sampajana. Jadi sapa ya. Selanjutnya ada sapaya sampajana. Sapaya itu adalah sesuai atau tidak. Kamu mau berdiri itu sesuai atau tidak. Jadi ketika mendengarkan dhamma itu adalah baik. Melanjutkan mendengarkan dhamma itu adalah baik. Tetapi bagi mereka yang ingin pergi ke toilet, jika kamu melanjutkan duduk maka akan mungkin memiliki masalah yang lebih besar. Jadi masalahnya lebih besar daripada manfaatnya. Bagi mereka itu perlu untuk pergi, jadi pergi ke toilet. Jadi kamu juga perlu melihat apakah itu sesuai untuk berdiri atau tidak. Jadi sapaya sampajana. Jadi berdasarkan kesesuaian kamu bisa melakukannya. Jadi sataka itu hanya baik atau buruk. Tetapi sapaya itu bukan hanya baik atau buruk, tetapi itu bermanfaat, sesuai atau tidak. Dan selanjutnya adalah gocara sampajana. Jadi gocara itu adalah objek dan juga bisa disebut sebagai tempat kamu pergi untuk mendapatkan dana makan. Jadi untuk setelah memutuskan sudah mau ke toilet. Jadi ketika pergi ke toilet ya kamu perlu mengingat objek meditasi. Jadi karena waktu di jalan menuju toilet ya kamu bebas. Ya pikiran akan mengambil objek. Ya meskipun kamu tidak mengambil apapun, ya pikiran akan mengambil objek. Jadi objek meditasi itu adalah yang terbaik. Jika tidak ada hal yang perlu diperhatikan, ya kamu perlu melihat objek meditasi. Jadi bagi seorang yang meditator, mereka perlu mengambil objek meditasi kapanpun. Jadi bagi seorang biku, waktu yang penting adalah ketika pergi mengumpulkan dana makan. Jadi pada waktu yang lain sudah pasti mereka akan berlatih diri. Jadi ketika pindah patah, waktu pindah patah, ya seorang biku ya perlu pergi dengan objek meditasi. Jadi, jika tidak ada waktu-waktu yang spesial, ya dalam arti tidak ada yang bertanya, jika ada yang bertanya, ada berapa orang di wihara kamu? Ada, ya perlu menjawabnya. Jadi ini mengenai gocara sampajana. Jadi asamoha sampajana itu adalah asamoha tanpa delusi. Jadi pikirannya perlu ya ketika waktu duduk ya tubuh ini memproduksi lebih banyak unsur tanah, unsur air. Jadi tidak menghasilkan banyak angin, tidak menghasilkan ya banyak temperatur, tetapi ketika duduk ya lebih menghasilkan banyak unsur tanah. Jadi ketika berjalan itu memiliki lebih banyak unsur angin, ketika bangkit itu adalah lebih banyak unsur temperatur dan angin. Jadi hubungan dari pikiran dan badan atau tubuh dan koneksinya ya itu perlu diketahui ketika bangkit menggerakkan tubuh, yaitu adalah asamoha sampajana. Gajanti pajanati, ketika kamu pergi, kamu juga perlu mengetahui kamu pergi. Ketika duduk, kamu perlu mengetahui kamu duduk. Ketika berbicara, kamu tak perlu mengetahui kamu berbicara. Ketika sedang berdiam diri, kamu mengetahui kamu sedang berdiam diri. Perlu mengetahui apapun yang kamu lakukan. Jadi, hal ini adalah sati sampajana. Jadi ketika melatih sati sampajana, kamu akan memiliki banyak sati. Jadi ini adalah satu sebab kemunculan dari banyak-banyak sati. Utap, Priyojana, Pugala, dan seterusnya. Ya, itu menghindari orang yang tidak memiliki sati. Ya, orang yang secara total tidak memfokuskan objek meditasi. Jadi tidak melihat sebab dan akibat
tidak melihat dhamma, mereka tidak melihat apapun. Jadi orang yang bebas. Jadi perlu menghindari orang tersebut untuk agar kamu menjaga sati kamu. Setelah itu berasosiasi dengan orang yang memiliki sati. Jadi ketika orang yang memiliki sati, ketika duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring, ya, ketika orang yang memiliki sati, kamu berasosiasi dengan mereka, maka secara alami kamu ingin memiliki sati, ingin seperti orang yang memiliki sati. Setelah itu yang keempat adalah inklinasi pikiran ke sati. Jadi menginklinasi bahwasanya saya ingin memiliki sati, ingin memiliki sati. Orang yang demikian itu bisa mendapatkan sati di pikirannya. Jadi karena 4 sebab ini, ya mungkin kamu memiliki sati. Ya, kamu perlu mengetahui sebab dari sati, kemunculan sati, dan koneksinya. Setelah itu yataca atau panasa. Setelah itu yataca upanasa sati sambojagasa bawanaya paripurihoti. Bawanaya paripurihoti itu adalah sudah dipraktekkan, sudah dipenuhi dengan bawana, sudah terpenuhi. Jadi sudah terpenuhinya sati sambojangga. Sati sambojangga sudah terpenuhi karena pengembangan di panca pajanati, mengetahui hal itu. Jadi ketika kamu sudah memenuhi sati sambojangga, telah terpenuhi karena bawana, karena pengembangan panca pajanati. Kamu juga perlu mengetahuinya juga. Jadi kapan kita telah memenuhi sati sambojangga ini? Jadi di momen arahata maga nyana. Arahata magena paripuri. Jadi arahata maga. Jadi sekarang ketika untuk berlatih, kamu perlu ya selalu mengembangkan sati. Jadi ini belum terpenuhi. Ini sedang mati. Jadi bawanaya paripuri. Jadi itu sudah terpenuhi, sudah lengkap sepenuhnya. Kapan itu? Ketika momen arahata maga, kondisi arahata maga. Jadi hal ini juga kamu perlu mengetahuinya, perlu melihatnya di masa mendatang. Kondisi arahata maga. Waktu itu penuh perhatian sudah sepenuhnya dipenuhi, sudah lengkap. Kamu perlu mengetahuinya, perlu melihatnya. Jadi secara total sudah lengkap. Kamu perlu mengetahuinya. Jadi kamu perlu mengetahui sati sambojangga itu kemunculannya, ketidakmunculannya, penyebab dari kemunculannya. Kamu juga perlu mengetahui terpenuhinya sati sambojangga di kondisi arahata maga. Oke, waktu sudah selesai. Dengan cara yang sama di samyagana yang sambojangga yang lainnya, yaitu dipelatihkan dengan cara yang sama, tetapi yang mungkin penyebab-penyebab dari bujangga yang lain seperti wirya, ya, piti, damawicaya, samadhi, pasadi, dan seterusnya, UPK, ya, itu sebab-sebabnya berbeda. Jadi kita nanti akan pelajari selanjutnya itu sebab-sebabnya. Oke, kita akan berhenti di sini. Kita beri penjelasan. Kita punya banyak Rio.
Sabi.